Hidup kita adalah sebuah pesan yang terus dibaca oleh dunia, meski kita tidak pernah menuliskannya di kertas. Setiap senyum, setiap luka, setiap langkah adalah huruf-huruf yang membentuk kisah kita. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa tidak ada yang terjadi tanpa tujuan. Bahkan rasa sakit sekalipun adalah bagian dari kalimat indah yang Allah tulis untuk kita. Maka jangan menyerah, sebab hadiah dari kesetiaan kepadanya jauh lebih besar dari semua luka yang pernah kita rasa. Sahabatku, sebelum kita mulai, coba tarik napas perlahan, tenangkan hati, dan izinkan dirimu merenung sejenak. Setiap kata yang akan kamu dengar nanti mungkin adalah pesan yang Allah kirimkan khusus untukmu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus berjalan bersama dalam setiap renungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah panggung di mana kita memainkan peran yang sudah Allah tetapkan. Ada yang diberi naskah penuh tawa, ada yang dipenuhi adegan air mata. Tetapi tidak ada satupun yang Allah tulis sia-sia. Rasa sakitmu bukan hukuman, melainkan tanda bahwa hatimu sedang ditempa. Perjuanganmu bukan kebetulan, tetapi bagian dari rencananya yang indah. Kesetiaanmu tidak akan pernah diabaikan, sebab Allah adalah sebaik-baik pemberi balasan. Kadang kita lelah, seolah perjalanan ini tak berujung. Tapi tahukah kamu, jalan terjal adalah tanda bahwa surga sudah dekat. Dunia hanya melihat hasil, tetapi Allah melihat setiap air mata yang kau tahan. Dunia mungkin menilai dari senyummu, tetapi Allah memahami isi hatimu. Setiap doa yang tak langsung dijawab, bukan berarti diabaikan. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan jawaban yang jauh lebih indah. Kita sering ingin menyerah, padahal kita hanya satu langkah dari kemenangan. Maka jangan berhenti berjalan hanya karena jalanan gelap, karena bintang hanya terlihat ketika malam datang. Pernahkah kamu merasa hidupmu terlalu berat? Seolah semua beban dunia diletakkan di pundakmu seorang diri. Lalu kamu bertanya, "Ya Allah, mengapa aku?" Dalam Islam, kita diajarkan untuk percaya bahwa setiap ujian adalah bukti perhatiannya. Sebab, hanya hamba yang Dia cintai yang akan Dia uji. Ujian adalah surat cinta, meski kadang kita membacanya dengan air mata. Allah tahu persis kemampuanmu, bahkan sebelum kamu menghadapinya. Dia tahu kapan kamu akan goyah, dan kapan kamu akan bangkit. Dia menulis ceritamu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Sebab hati yang tak pernah ditempa, tak akan mampu menampung rahmat yang besar. Ketika sakit itu datang, ingatlah bahwa itu adalah cara Allah menghapus dosa-dosamu. Ketika perjuangan itu terasa berat, ingatlah bahwa surga tidak murah. Dan ketika kesetiaanmu diuji, ingatlah bahwa balasannya tidak pernah mengecewakan. Dunia mungkin tak mengerti perjalananmu, tapi itu wajar. Karena pesan hidupmu bukan untuk memuaskan semua orang, melainkan untuk menginspirasi, bukan untuk mendapat tepuk tangan, tapi untuk mendapat ridha Tuhan. Sakitmu hari ini bisa jadi alasan seseorang menemukan harapannya. Perjuanganmu hari ini bisa jadi jalan hidayah untuk orang lain. Kesetiaanmu hari ini akan menjadi mahkota di akhirat nanti. Dan di setiap langkah, ingatlah, Allah bersamamu. Hidupmu adalah pesan, bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tapi juga dari caramu tersenyum saat hati terluka, caramu memberi meski kekurangan, dan caramu bertahan meski nyaris menyerah. Dunia membaca pesanmu bukan dari status yang kau tulis, tapi dari langkah yang kau ambil. Dalam Islam, setiap gerakan kita, sekecil apapun, adalah bagian dari dakwah. Baik atau buruk, tergantung pada niat dan perilaku kita. Saat hidup terasa menyakitkan, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah sedang menghukummu. Bisa jadi, rasa sakit itu adalah sapaan lembutnya. Aku ingin engkau lebih dekat kepadaku. Air mata yang jatuh di sajadah adalah bahasa hati yang hanya Allah mengerti. Luka yang kau bawa hari ini mungkin adalah alat yang Allah gunakan untuk membersihkan dosa-dosamu. Rasulullah bersabda, setiap musibah yang menimpa seorang muslim, bahkan duri yang menusuknya,
akan menghapus dosa-dosanya. Artinya, rasa sakitmu tidak pernah sia-sia. Ia adalah proses penghapusan beban, sehingga engkau bisa melangkah lebih ringan menuju akhirat. Perjuanganmu hari ini adalah bukti bahwa engkau masih punya harapan. Allah tidak pernah menulis perjuangan tanpa tujuan. Kadang, kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi yakinlah, di akhir perjalanan ada cahaya yang menunggu. Jangan takut berjalan di jalan yang terjal, karena surga ada di ujungnya. Dan jangan berhenti hanya karena kakimu terasa lelah, sebab setiap langkah adalah bukti kesetiaanmu. Kesetiaanmu kepada Allah tidak pernah luput dari pandangannya. Bahkan ketika dunia mengabaikanmu, Allah tetap mencatat setiap langkahmu. Tidak ada kebaikan sekecil apapun yang hilang dari catatan malaikat. Ketika engkau menahan diri dari dosa padahal kesempatan terbuka lebar, itu adalah kesetiaan yang akan Allah balas dengan kemuliaan. Kesetiaan itu seperti pohon yang kau sirami di musim kering. Meski tak langsung berbuah, akar-akarnya sudah menguat di dalam tanah. Dunia memang sering menilai dari hasil, tapi Allah menilai dari perjalananmu. Dia melihat bagaimana engkau berjuang melawan lelah, bagaimana engkau tetap bersyukur dalam sempit, dan bagaimana engkau tersenyum dalam luka. Itulah yang membuat nilai di sisinya jauh melampaui pujian manusia. Kadang, engkau berdoa siang dan malam, tapi seolah tak ada jawaban. Bukan berarti Allah menolakmu, bisa jadi Dia sedang menunda untuk memberimu yang lebih baik. Ada doa yang disimpan untuk keselamatanmu di dunia. Ada yang Allah simpan untuk menjadi kejutan indah di akhirat. Rasulullah mengajarkan bahwa doa seorang mukmin pasti dikabulkan, entah langsung diberikan, disimpan di akhirat, atau menjadi penghapus musibah. Maka teruslah meminta, meski kau lelah menunggu. Sebab, menunggu dengan iman akan mengubah hatimu menjadi lebih kuat. Dan kelak, ketika jawabannya tiba, kau akan mengerti mengapa Allah menundanya. Terkadang kita mengira bahwa ujian adalah tanda Allah marah. Padahal, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah mencintaimu. Rasulullah bersabda, jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Ujian itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengangkat derajatmu. Seperti besi yang dibakar agar menjadi pedang yang tajam, hati yang diuji akan menjadi lebih kuat. Kesabaran dalam ujian adalah perhiasan yang hanya dimiliki oleh orang-orang pilihan. Dan jika engkau bertahan, Allah akan membuatmu menjadi inspirasi bagi orang lain. Pesan hidupmu bukanlah kata-kata yang kau ucapkan, tetapi teladan yang kau tunjukkan. Seseorang di luar sana mungkin sedang berjuang karena melihat caramu bangkit. Seseorang mungkin menemukan harapannya kembali hanya karena melihat senyummu di tengah badai. Itulah mengapa hidup dalam Islam adalah tentang memberi pesan yang menguatkan. Tidak semua orang akan membaca Al-Quran, tapi mereka bisa membaca sikap seorang Muslim. Dan sikapmu yang sabar, lembut, dan tegar bisa menjadi dakwah tanpa kata. Jadi, pastikan pesan hidupmu menginspirasi meski tak semua orang memujinya. Karena yang terpenting bukan pujian manusia, tetapi ridha Allah. Hidup ini kadang seperti berjalan di lorong yang gelap. Kau tidak tahu apa yang menunggu di depan, dan langkah terasa berat. Namun, satu hal yang pasti, engkau tidak pernah sendirian. Allah bersama setiap hamba yang mengingatnya, meski hanya dengan bisikan hati. Dalam sepi, Dia mendengar. Dalam ramai, Dia tetap dekat. Bahkan saat engkau merasa ditinggalkan semua orang, Dia tak pernah pergi. Rasulullah bersabda, jika engkau berjalan menuju Allah sejengkal, Dia akan berjalan menuju engkau sehasta. Betapa besar kasih sayangnya, hingga setiap langkah kita mendapat sambutan. Maka jangan takut melangkah, meski jalanmu penuh rintangan. Jangan ragu menapaki masa depan, meski kau tak melihat peta. Karena yang memegang kendali bukan langkah kakimu, tetapi takdir yang Allah tetapkan. Setiap hembusan napas adalah tanda bahwa Allah masih memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri.
dan setiap detik yang kau lewati adalah undangan untuk lebih dekat kepadanya. Selama Allah bersamamu, tak ada yang benar-benar hilang. Bahkan dalam kehilangan, engkau tetap menemukannya. Setiap perjalanan memiliki akhir. Dan bagi orang beriman, akhir itu selalu indah, meski jalannya penuh air mata. Sabar adalah kunci untuk sampai pada pintu itu. Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bersabar. Seperti janjinya dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kesabaran adalah jembatan yang menghubungkan hatimu dengan surga. Mungkin langkahmu lambat, mungkin hatimu sering lelah, tapi selama kau terus berjalan, kau akan sampai. Dunia hanyalah halte singgah, sedangkan tujuan akhir kita adalah kampung abadi. Di sana, tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi rasa sakit. Di sana, setiap perjuangan yang kau jalani akan dibalas dengan kebahagiaan tanpa batas. Bayangkan, setiap luka yang pernah kau rasakan akan berubah menjadi pelita yang menerangi jalanmu menuju ridha Allah. Setiap tetes air mata akan menjadi mutiara yang menghias istanamu di surga. Setiap sabar yang kau tahan akan menjadi mahkota di kepalamu kelak. Dan pada hari itu, engkau akan mengerti, semua lelahmu sepadan. Karena akhir yang Allah siapkan selalu lebih indah dari semua yang pernah kita bayangkan. Kadang kita terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia, sampai lupa membuktikan diri kepada Allah. Padahal, hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling ikhlas berjalan. Pesan hidupmu tidak ditulis dengan tinta, melainkan dengan kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hatimu. Dunia akan selalu punya pandangan, tetapi pandangan Allah jauh lebih berharga. Itulah mengapa kita harus berhati-hati. Jangan sampai pesan hidup yang kita kirimkan justru mengajak orang menjauh darinya. Luka yang kau bawa hari ini mungkin adalah jalan yang Allah pilih untuk mengajarkanmu arti kekuatan. Tidak ada air mata yang sia-sia jika jatuh di sajadah. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia jika kau kembalikan kepada Allah. Bahkan, di balik pedihnya hati, Allah sedang menyiapkan hatimu untuk menampung lebih banyak rahmat. Sakit itu adalah bahasa rahasia antara engkau dan Tuhanmu. Setiap perjuangan yang kau jalani adalah bagian dari skrip kehidupan yang Allah tulis khusus untukmu. Jalanmu mungkin berbeda dari orang lain, tapi bukan berarti kau tersesat. Bisa jadi, jalan itu memang dibuat khusus agar kau menemukan makna yang orang lain tak temukan. Dan setiap langkah di jalan itu, walau berat, sedang menghapus dosa-dosa yang kau bawa. Itulah indahnya cara Allah membersihkan hambanya. Kesetiaanmu tidak pernah luput dari pandangannya. Allah tahu setiap kali kau memilih jujur, padahal dusta lebih menguntungkan. Allah tahu setiap kali engkau memilih taat, padahal maksiat lebih mudah. Kesetiaan seperti itu adalah emas yang bahkan dunia tak sanggup membelinya. Dan emas itu akan kau kenakan di hari ketika semua orang mencari perlindungan. Dunia memang menilai dari hasil, tapi Allah menilai dari proses. Dia melihat langkah-langkah kecilmu yang tak pernah dilihat orang. Dia menghargai air mata yang kau sembunyikan dari dunia. Sebab, keikhlasan hanya bisa diukur oleh Dia yang menciptakan hati. Maka jangan minder jika belum mencapai hasil, selama prosesmu penuh iman. Doa yang belum terjawab bukan berarti ditolak. Bisa jadi Allah sedang menunggu waktu yang tepat untuk memberikannya. Atau Dia ingin menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Dan kadang, jawaban doa itu datang dalam bentuk kekuatan untuk bertahan, bukan dalam bentuk perubahan keadaan. Doa itu bukan hanya tentang meminta, tapi tentang mengakui bahwa kita membutuhkannya. Ujian adalah tanda cinta, bukan sekadar cobaan. Seperti besi yang ditempa untuk menjadi pedang, hati yang diuji akan menjadi lebih tajam. Allah tidak akan membiarkan hatimu lemah jika Dia ingin kau menjadi cahaya bagi orang lain. Kesabaranmu hari ini mungkin menjadi alasan orang lain tetap percaya pada kebaikan. Dan tanpa sadar, engkau telah menjadi pesan hidup yang menginspirasi. Ingatlah, tidak semua orang akan membaca Al-Quran, tapi banyak yang akan membaca sikap seorang Muslim. Maka setiap perilakumu adalah ayat yang mereka pahami. Jadilah ayat yang mengajak, bukan yang menyesatkan.
Jadilah senyum yang memberi harapan, bukan tatapan yang mematahkan. Jadilah langkah yang menuntun ke arah cahaya. Dalam setiap perjalanan, jangan pernah lupa bahwa Allah selalu bersamamu. Bahkan ketika langkahmu goyah, Dia tetap memegangmu. Bahkan ketika suaramu tak terdengar di bumi, Dia mendengarnya di langit. Selama engkau mengingatnya, tidak ada alasan untuk takut. Karena tidak ada jalan yang benar-benar gelap bagi mereka yang ditemani oleh cahayanya. Setiap cerita punya akhir, dan bagi orang beriman, akhir itu selalu indah. Sabar adalah tiket menuju akhir itu. Semua lelah, semua tangis, semua luka akan dibayar dengan balasan yang tak bisa dibayangkan. Di hari itu, engkau akan menoleh ke belakang dan berkata, ternyata semua ini sepadan, karena akhir yang Allah siapkan selalu lebih indah daripada semua yang pernah kita bayangkan. Hidup ini, pada akhirnya, hanyalah sekumpulan langkah menuju pulang. Kita datang tanpa membawa apa-apa, dan kita akan kembali tanpa membawa apa-apa, kecuali pesan yang kita tinggalkan di dunia ini. Pesan itu bukan sekadar kata-kata, tapi pilihan yang kita buat setiap hari. Menahan diri dari amarah ketika mampu membalas, memberi ketika sedang kekurangan, dan tetap berjalan ketika kaki terasa rapuh. Sahabatku, jangan takut jika dunia tidak mengerti jalanmu. Yang penting, Allah mengerti hatimu. Jangan gelisah jika mereka meremehkan perjuanganmu. Yang penting, Allah mencatat setiap tetes keringatmu. Jangan sedih jika mereka tidak memuji kebaikanmu. Yang penting, Allah menyimpannya sebagai pahala yang tak pernah berkurang. Hidup bukan tentang membuktikan bahwa kita kuat di hadapan manusia, tetapi tentang mengakui bahwa kita lemah di hadapan Allah, lalu membiarkan Dia yang menguatkan kita. Bukan tentang menjadi sempurna di mata orang lain, tetapi tentang menjadi tulus di mata Tuhan. Dan ketika semua ini berakhir, kita ingin pulang dengan membawa hati yang pernah berjuang. Bukan hati yang sempurna, tetapi hati yang pernah luka dan tetap percaya. Bukan hati yang selalu menang, tetapi hati yang tak pernah menyerah. Maka hari ini, mari kita perbaiki pesan yang kita kirimkan kepada dunia. Jadikan langkah kita sebagai undangan menuju kebaikan. Jadikan senyum kita sebagai cahaya yang menghangatkan hati orang lain. Jadikan hidup kita sebagai bukti bahwa bersama Allah, segala luka akan menemukan maknanya. Karena pada akhirnya, yang akan tersisa bukanlah siapa yang paling banyak memiliki, tetapi siapa yang paling banyak memberi. Bukan siapa yang paling lama hidup, tetapi siapa yang paling banyak menebar kebaikan selama hidupnya. Dan di hari ketika kita berdiri di hadapan Allah, semoga kita bisa berkata dengan penuh harap. Sahabatku, sebelum kita berpisah dari renungan ini, mari kita tundukkan hati, redakan pikiran, dan heningkan jiwa. Mari kita bicara kepada Dia yang selalu mendengar, Dia yang memahami isi hati bahkan sebelum kita mengucapkannya. Kita tidak tahu berapa panjang lagi perjalanan ini, tapi kita tahu satu hal, kita tidak ingin menjalaninya sendirian. Kita ingin setiap langkah, setiap napas, setiap detik hidup ini dipenuhi dengan bimbingan, kekuatan, dan cinta dari Allah. Maka, mari kita berdoa bersama, bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati yang benar-benar berharap. Semoga doa ini menjadi penguat di hari-hari yang terasa berat, dan menjadi cahaya di langkah-langkah yang terasa gelap. Allahumma salli wa sallama wa barak ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah yang membentuk hati kami, Engkaulah yang mengatur langkah kami, Engkaulah yang tahu setiap luka yang kami sembunyikan. Kami lemah, tapi bersamamu kami menjadi kuat. Kami rapuh, tapi genggamanmu membuat kami tegak. Kami sering salah, tapi rahmatmu tak pernah menjauh. Ya Allah, jadikan setiap rasa sakit kami sebagai penghapus dosa. Jadikan setiap air mata kami sebagai penyejuk api neraka. Jadikan setiap sabar kami sebagai tiket menuju surgamu. Ya Allah, bimbinglah hati kami untuk selalu ikhlas. Kuatkan kaki kami untuk terus melangkah di jalan-Mu. Dan jadikan hidup kami pesan yang menginspirasi, yang menuntun orang lain untuk mencintai-Mu. Ya Allah, jika Engkau takdirkan akhir hidup kami, maka izinkan kami pulang dengan hati yang bersih, senyum yang tulus,
dan iman yang teguh. Ya Allah, pertemukan kami kembali di surga, bersama orang-orang yang kami cintai karena-Mu, di bawah naungan kasih sayang-Mu yang tak berbatas. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabatku karena telah meluangkan waktu untuk berjalan bersama dalam renungan ini. Terima kasih karena telah membuka hati untuk mendengarkan, dan semoga setiap kata yang tertanam di sini menjadi cahaya di langkahmu. Semoga apa yang kita bagi hari ini, walau sederhana, menjadi bekal untuk menapaki hari-hari yang akan datang dengan lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh syukur. Jika ada kebaikan, itu datang dari Allah semata. Jika ada kekurangan, itu adalah kelemahan hamba yang penuh khilaf. Mari kita terus saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling mendoakan, agar pesan hidup yang kita tinggalkan kelak menjadi warisan kebaikan yang tak terputus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.